Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan 3 butir penting dari Injil yang baru saja kita dengarkan. Panggilan universal Kristus, seruan untuk bertobat, dan kuasa penyembuhannya yang tetap bekerja sampai hari ini. Injil menyebutkan banyak tempat, Bethlehem, Nazaret, Galilea, bukan sekadar pelajaran geografi, tetapi untuk menunjukkan bahwa segala hal dalam hidup Yesus telah diatur dengan maksud ilahi. Kelahiran, pelayanan, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya bukan rangkaian kebetulan, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah yang telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Saudara-saudari, Yesus datang bukan hanya untuk satu kelompok, satu bangsa, atau satu budaya. Banyak orang dari pelbagai asal mengikuti dia, dan sampai hari ini gereja kita tetap luas dan beragam. Karena itu pertanyaan yang paling menyentuh bagi kita adalah apakah kita sudah bersikap seperti Kristus kepada mereka yang berbeda dengan kita? Apakah kita menerima, menghargai, dan mengasihi mereka yang tidak berpakaian seperti kita, yang berbicara tidak seperti kita, atau yang bertindak tidak seperti kita? Gereja menjadi wajah Kristus di dunia jika setiap dari kita ikut membangun persaudaraan dalam keberagaman. Saudara-saudari, pada awal pelayanannya, Yesus bisa saja berbicara tentang hal-hal spektakuler, malaikat, surga, atau kebangkitan. Namun ia justru memulai dengan panggilan paling mendasar, yakni bertobat. Jika hari ini ia hadir secara jasmani di hadapan kita, besar kemungkinan kata pertama yang ia ucapkan pun sama, bertobatlah. Bertobat berarti memeriksa hidup kita setiap hari dalam terang kasih. Di mana kita telah mengasihi, di mana kita belum? Apakah kita membawa damai atau justru memperkeruh suasana? Dengan setiap tindakan kasih kita sebenarnya menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi memilih untuk mengasihi bahkan ketika itu sulit. Saudara-saudari, bayangkan jika Yesus datang ke kota kita sekarang. Kita pasti akan membawa orang-orang yang kita cintai untuk disembuhkan. Mereka yang sakit karena kecanduan pornografi, alkohol, internet, mereka yang bergumul dengan kanker, kecemasan, depresi, atau luka-luka batin. Sentuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Namun kabar baiknya, kuasa itu tidaklah hilang.
Ia hadir melalui para imam, para pelayan penyembuhan, melalui tempat-tempat ziarah, bahkan melalui dua hening kita di depan sakramen Maha Kudus. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus ketika mendoakan mereka, menguatkan mereka, atau mengarahkan mereka pada sakramen rekonsiliasi. Saudara-saudari, Kristus yang sama masih berjalan di tengah kita. Ia memanggil kita untuk membangun persaudaraan dalam keberagaman, mengajak kita untuk bertobat dalam kasih, dan menawarkan penyembuhan bagi siapa saja yang datang kepadanya. Semoga kita membuka hati untuk disentuh olehnya dan menjadi wajahnya bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita